Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang marfu. Adapun pembahasan kali ini yaitu tentang al-mubtada'u wal khobaru, mubtada dan khobar. Al-mubtada'u wal khobaru, mubtada dan khobar itu adalah ismani, dua isim, tatarokkabu minhuma jumlatun ismiyatun, yang dapat tersusun dari keduanya, mubtada dan khobar tersebut, menjadi jumlah ismiyah atau jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Mislu seperti al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu mubtada, nafi'un khobar. Al-ustadu maridun, ustad itu sakit. Al-ustadu mubtada, maridun khobar. Aliyun goniyun, Ali kaya. Ali mubtada, goniyun khobar. Anta mujtahidun, engkau seorang laki-laki bersungguh-sungguh. Anta mubtada, mujtahidun khobar. Amal mubtada'u fahuwa ismun muhbarun anhu. Adapun mubtada itu adalah isim yang diterangkan atau sebagai subjek. Wal khobaru, sedangkan khobar muhbarun bih, yaitu yang menerangkan atau sebagai predikat. Wal jumlatul murakkabatu minal mubtada'i wal khobari, dan jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar itu sama jumlatan ismiyatan, dinamakan jumlah ismiyah. Al-mubtada'u, mubtada ada yang berupa dohirun, dohir, ada yang berupa domirun, berupa isim domir. Contoh mubtada dohir, Allahu sami'un, Allah maha mendengar. Allahu mubtada ini berupa isim dohir, sami'un merupakan khobar. Al-bintu mujtahidatun, anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Al-bintu mubtada berupa isim dohir, mujtahidatun merupakan khobarnya. Nah, mujtahidatun ini pakai ta marbuthoh sebagai tanda mu'anas, sebab mubtadanya berupa mu'anas. Al-adibu mahbubun, orang yang beradab atau berakhlak baik itu mahbubun, dicintai. Al-adibu mubtada berupa isim dohir. Al-bakhilu madmumun, orang yang bakhil itu tercela. Adapun mubtada yang berupa domir, contohnya huwa goniyun, dia seorang laki-laki, goniyun kaya. Huwa sebagai mubtada yang berupa isim domir, goniyun sebagai khobar. Hiya maridotun, dia seorang perempuan sakit. Hiya mubtada, maridotun merupakan khobar. Nah, maridotun ada ta marbuthoh menunjukkan mu'anas sebab mubtadanya berupa mu'anas. Anta nasyitun, engkau seorang laki-laki rajin. Ana tilmidun, saya seorang murid laki-laki. Ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu. Yang kedua, susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Yang ketiga, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naib fa'il. Seperti pembahasan yang telah lalu tentang fa'il dan naib fa'il. Bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai, yaitu bila mubtadanya mufrad,
maka khobarnya pun harus mufrad atau menunjukkan satu. Bila mubtada'nya mutsana menunjukkan dua atau jamak menunjukkan banyak, maka khobarnya harus selalu mutsana menunjukkan dua atau jamak menunjukkan banyak. Bila mubtada'nya mu'anas, maka khobarnya pun harus mu'anas pula. Demikian juga bila mudakar. Catatan, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Bila ada isim marfu didahului oleh fi'il majhul, maka isim tersebut adalah naib fa'il, seperti pembahasan yang telah lalu. Bila ada isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il maklum atau fi'il majhul, maka isim tersebut adalah mubtada. Al-amsilatu, contoh-contohnya, al-waladu mujtahidun, anak laki-laki itu bersungguh-sungguh. Al-waladu mubtada, mujtahidun khobarnya. Al-waladu ini mufrad menunjukkan satu dan mudakar dalam keadaan mudakar atau menunjukkan laki-laki, maka khobarnya pun harus mufrad dan mudakar. Al-bintu mujtahidatun, anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Al-bintu mubtada, mujtahidatun khobarnya. Mujtahidatun ini harus mufrad menunjukkan satu dan dalam keadaan mu'annas, ada tak marbut hoh, sebab mubtadanya berupa mufrad dan dalam keadaan mu'annas. Al-waladani mujtahidani, dua anak laki-laki itu bersungguh-sungguh. Al-waladani mubtada dalam keadaan ropa, tanda ropanya adalah alif, sebab menunjukkan musanna, menunjukkan dua. Mujtahidani adalah khobar dalam keadaan ropa, tanda ropanya alif. Nah, mujtahidani ini menunjukkan mutsana, sebab mubtadanya berupa isim mutsana. Al-bintani mujtahidatani, dua anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Al-bintani mubtada, mujtahidatani khobar. Mujtahidatani ini adalah isim mutsana menunjukkan dua, sebab mubtadanya mutsana dan dalam keadaan mu'anas, sebab mubtadanya pun berupa mu'anas. Al-awladu mujtahiduna, anak-anak laki-laki itu bersungguh-sungguh. Al-awladu mubtada dalam keadaan marfu, ini berupa jamak. Mujtahiduna adalah khobar dan harus juga jamak, sebab mubtadanya jamak. Nah, ini dalam keadaan ropa, tanda ropanya adalah waw, sebab jamak mudakar salim. Al-banatu mujtahidatun, anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Al-banatu mubtada, mujtahidatun adalah khobar. Nah, khobar dalam keadaan jamak, sebab mubtadanya jamak dan berupa mu'anas, sebab mubtadanya mu'anas, tanda ropanya adalah dengan domah. Nah, untuk lebih memahami materi mubtada khobar ini, silahkan kerjakan latihannya. At-tamrinu, latihan. Al-mudarrisu hadirun, seorang guru itu hadir. Maka musananya adalah al-mudarrisani hadironi, dua guru laki-laki itu hadir. Al-mudarrisani tanda ropanya alif, sebab musanna. Hadironi tanda ropanya juga alif, sebab isim musanna. Silahkan kerjakan latihan selanjutnya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Contoh, saya lulus. Maka bahasa Arabnya
Ana najihun. Ana sebagai mubtada berupa isim dhamir, najihun merupakan khobarnya. Silakan kerjakan latihan yang lainnya. Nah, ini sebagai catatan yang perlu diketahui tentang khobar. Al-khobaru, khobar itu ada yang berupa mufrad atau tunggal, hanya satu kata saja. Ada yang berupa ghair mufrad, yaitu berupa jumlah. Adapun khobar yang mufrad, malaisa jumlatan wala sabihan bil jumlati, adalah khobar yang bukan berupa jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Mislu seperti al-waladu naimun, anak laki-laki itu tidur. Al-waladu mubtada, naimun berupa khobar. Khobar yang berupa mufrad atau kalimat tunggal. Al-waladani naimani, dua anak laki-laki itu tidur. Naimani juga merupakan khobar yang berupa kalimat tunggal atau mufrad. Al-awladu naimuna, anak laki-laki itu tidur. Al-awladu mubtada, naimuna sebagai khobar mufrad atau kalimat tunggal, walaupun naimuna berupa jamak. Adapun khobar ghair mufrad, makana jumlatan aw syabihan bil jumlah, adalah khobar yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah yang berupa mubtada khobar ataupun jumlah fi'liyah yang berupa fi'il dan fa'il, aw syabihan bil jumlah atau menyerupai jumlah. Nah, syabihan bil jumlah nanti ini berupa jumlah jar majrur atau berupa dorob atau keterangan. Misalnya seperti Aliun abuhu maridun, Ali bapaknya sakit. Ali sebagai mubtada, khobarnya adalah abuhu maridun berupa jumlah, yaitu jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Abuhu mubtada, maridun khobarnya. Al-ustadu fil bayti, ustad itu ada di rumah. Al-ustadu mubtada, fil bayti merupakan khobar ghair mufrad yang menyerupai atau syabihan bil jumlah. Asyaburatu amamal awladi, papan tulis itu di depan anak-anak laki-laki. Asyaburatu mubtada, amamal awladi merupakan khobar ghair mufrad yang berupa syabihan bil jumlah, menyerupai jumlah atau dorob. Malaisa mufrodan, adapun khobar yang bukan mufrad itu yang pertama berupa jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah atau al-mubtada'u wal khobar yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya Aliun abuhu ghaniyun, Ali bapaknya sakit. Ali mubtada, abuhu ghaniyun merupakan khobar laisa mufrad yang berupa jumlah ismiyah. Ahmadu maluhu katsirun, Ahmad hartanya banyak. Maluhu kasir, maluhu kasirun berupa khobar yaitu mubtada dan khobar. As-saburatu lawanuha aswadu, papan tulis itu warnanya hitam. As-saburatu mubtada, sedangkan khobarnya berupa jumlah ismiyah. Lawanuha aswadu, lawanuha mubtada, aswadu khobar. Lawanuha aswadu merupakan jumlah ismiyah. Yang kedua jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah atau jumlah yang diawali dengan fi'il yang berupa fi'il dan fa'il. Contohnya al-maridu yad'ufu badanuhu, orang sakit itu lemah badannya. Al-maridu sebagai mubtada, khobarnya berupa jumlah fi'liyah
yaitu yad upu badanuhu. Yad upu fi'il, badanuhu fa'il. Al-alimu ya'lu qadruhu. Orang alim itu tinggi derajatnya. Al-alimu mubtada, khobarnya berupa jumlah fi'liyah yaitu ya'lu qadruhu. Ya'lu fi'il, qadruhu fa'il. Aliyun yaktubu ala saburoti. Ali sedang menulis di atas papan tulis. Ali mubtada, khobarnya berupa jumlah fi'liyah yaktubu ala saburoti. Anta raqadta ala sariri. Engkau telah tidur di atas ranjang. Anta mubtada, khobarnya berupa jumlah fi'liyah yaitu raqadta ala sariri. Yang ketiga, yang termasuk khobar bukan mufrad itu adalah al-jarru wal majrur. Jar majrur. Contohnya alhamdulillahi. Alhamdu mubtada, lillahi sebagai khobar yang berupa jar majrur. Al-ustadu fil baiti. Ustad itu ada di rumah. Al-ustadu mubtada, fil baiti merupakan khobar berupa jar majrur. Abuka fil masjidi. Bapakmu di dalam masjid. Abuka mubtada, fil masjidi khobar berupa jar majrur. Aliyun fil bustani. Ali ada di kebun. Aliyun mubtada, fil bustani sebagai khobar jar berupa jar majrur. Yang keempat, yang termasuk khobar ghair mufrad itu adalah ad-dorpu atau dorob. Dorob itu keadaan, baik keadaan tempat atau dorob makan ataupun keadaan waktu, dorob zaman. Contohnya as-saburatu amamal auladi. Papan tulis itu di depan anak-anak laki-laki. As-saburatu mubtada, khobarnya amamal auladi berupa jumlah dorob. Al-kalbu khalfal babi. Anjing itu di belakang pintu. Al-kalbu mubtada, khobarnya berupa dorob khalfal babi. Al-ustadu, ustad itu amamaka di depan kamu. Al-ustadu mubtada, amamaka adalah khobar yang berupa dorob. As-sama'u fauqona. Langit itu di atas kita. As-sama'u mubtada, fauqona adalah khobar yang berupa dorob. Catatan, jika khobar terdiri dari jar majrur atau dorob, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam. Mubtada seringkali diakhirkan dan disebut mubtada muakhar. Bila sulit mencari khabar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Nah, untuk lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan latihannya. Tamrin latihan sohih ma tarohu golatan. Betulkan yang kau lihat atau yang kau anggap salah. Contoh nomor 1, hiya muballigun. Dia seorang perempuan mubalik yang menyampaikan atau seorang mubalik. Nah, dengan sebab mubtadanya berupa mu'anas, maka khobarnya pun harus mu'anas pula. Maka yang betul adalah muballighatun. Jadi ia muballighatun. Latihan selanjutnya, udhkuril fa'ila wa naibal fa'ili wal mubtada'a wal khobaro minal jumalil atiyati. Sebutkan fa'il, naib fa'il, mubtada dan khobar pada jumlah-jumlah di bawah ini. Contoh, qulubuna gulfun. Hati-hati kami tertutup.
Maka kulubuna merupakan mubtada, gulpun merupakan khobar. Kedua-duanya dalam keadaan marfu. Nah, catatan selanjutnya, al-farqu bainal jumlatil fi'liyati wal jumlatil ismiyati fi tarkibi. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah pada susunan. Al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya, yajlisul waladu, sedang duduk anak laki-laki itu. Nah, sedangkan jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh kalimat isim. Contohnya, al-waladu yajlisu, anak laki-laki itu sedang duduk. Yajlisul auladu, ini jumlah fi'liyah sebab diawali oleh fi'il. Sedang atau akan duduk anak-anak laki-laki itu. Al-auladu yajlisuna, anak laki-laki itu sedang atau akan duduk. Ini jumlah ismiyah. Tarkudul bintu, sedang atau akan tidur anak perempuan itu. Jumlah ismiyahnya al-bintu tarkudu, anak perempuan itu sedang atau akan tidur. Tarkudul banatu, sedang atau akan tidur anak-anak perempuan itu. Nah, kalau jumlah ismiyah, al-banatu yarkudna, anak-anak perempuan itu sedang atau akan tidur.